Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 21. Tetapi sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh dapat melakukannya dimanapun kami berada. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai ayat 21 di bawah perikop hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Injil Matius tentang hal pengajaran yang sesat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia yang sangat modern ini, saat ini kita akan dapat banyak pembelajaran. Dan pembelajaran itu sudah tidak lagi dari buku saja, bahkan lebih banyak dari ketempung gadget atau ketempung elektronik di masing-masing ketempung tangan, HP, tablet, laptop, PC dan sebagainya. Dan yang paling gampang adalah dari HP. Bahkan HP itu sudah terpasang AI, ChatGPT dan sebagainya. Dan dari situlah muncul berbagai jenis pengajaran. Tetapi tahukah ketong bagaimana bisa menilai tentang pengajaran yang sesat dan pengajaran yang baik? Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketong dapat mengetahui pengajaran yang sesat dan pengajaran yang baik itu dari pengenalan ketong akan Yesus Kristus. Saat ketong mengenal dengan baik siapa ketong pun Tuhan, siapa Yesus Kristus itu, ketong akan bisa tahu pengajaran yang benar tentang dia dan seperti apa yang dia ajari kepada kita. Itu poinnya. Ketika ketong mengenal seseorang, tentu ketong mau cari apapun yang ada di ChatGPT, yang ada di AI, di Google dan sebagainya, tidak dapat memperkenalkan seseorang dengan baik kalau ketong mengenal dia terlebih dahulu secara lebih baik. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dari buku, nah, untuk menulis satu skripsi, tesis, disertasi atau penelitian-penelitian lainnya, ketong cukup dengan satu buku.
Kotong son cukup dengan satu link, kotong son cukup dengan lainnya. Kotong butuh banyak buku, kotong butuh banyak sumber, kotong butuh segala sesuatu pemikiran orang-orang tentang apa yang kotong mau bahas, apa yang kotong mau cari. Sama halnya dengan iman, sama halnya dengan pengajaran. Kalau kotong bertumbuh dalam iman, kotong mengenal baik kotong pun Tuhan, kotong belajar terus tentang Tuhan, kotong baca tiap hari Alkitab, kotong merenungkan tiap hari Alkitab. Terlebih daripada itu, kotong melakukan terus apa yang diperintahkan Tuhan. Iman itu akan menjadi iman yang baik. Dia akan menumbuhkan buah yang baik. Iman itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, yang tidak hanya dinyatakan bahwa kotong adalah orang Kristen yang beriman, tetapi juga mewujud nyatakan iman itu dalam tindakan dan perilaku. Kembali kepada poin pertama yang tadi saya bilang di awal, Mama. Poinnya adalah apa? Mengenal Tuhan. Kalau kotong mengenal kotong pun Tuhan, kotong tahu mana pengajaran yang sesat, mana pengajaran yang baik. Tentang pengenalan kotong terhadap kotong pun rekan kerja, rekan pelayanan, kotong pun keluarga, saya tidak mampu memberikan satu penjelasan yang lebih spesifik. Karena apa? Nanti jatuhnya kotong menghakimi. Tapi saya mau bilang, mari kotong belajar masing-masing. Apakah kotong ini ada sebagai seorang yang memberikan pengajaran sesat dari iman yang tidak berbuah, atau kotong adalah seseorang yang memberikan pengajaran yang baik dari iman yang terus berbuah? Silakan berefleksi. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.